Biasa, semua bersemangat untuk beribadah pada pagi hari ini, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Rabb, kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa kami lebih lagi ya Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, apapun yang kami pikirkan Tuhan, kami mau Tuhan, saat ini kami mau arahkan hati kami, pikiran kami kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, dan kami rindu Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, kami rindu mengenal-Mu ya Bapa, sebab tiada Allah seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ku rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Sekali lagi katakan, kami rindu mengenal-Mu Tuhan. Ku rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Kami rindu Engkau Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Ku rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan, sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi,
lebih dalam lagi. Dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Kau selamanya. Kami rindu mengenalmu Tuhan. Ku rindu mengenalmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu. Ku sembah selamanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu. Ku sembah selamanya. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Dia, Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, Allah pencipta kita. Kami rindu Tuhan, biarlah ini jadi kerinduan hati kami Tuhan untuk mengenal-Mu Tuhan, untuk mengejar pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami mau katakan dengan sungguh-sungguh Tuhan di hadapan-Mu, bahwa kami rindu untuk mengenal-Mu saat ini Tuhan. Ku rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Kekal selamanya. Kami rindu Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu. Ku sembah selamanya. Kami rindu Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu. Ku selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu. Ku sembah selamanya. Ku rindu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu. Ku selamanya. Kami rindu Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Yes Lord Jesus. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu. Ku
sembah selamanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu. Ku sembah selamanya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu Tuhan. Shikarala bara 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 baya shikarala bara 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 baya syande. Shikarala bara 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 baya shikarala da 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 da. Shikarala bara bara baya shikarala da 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 da. Kami rindu mengenal-Mu Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu mengejar pribadi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Ya Rabaya sikarala bara bara baya sikarala da 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 da. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Oh Jesus, kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Sikarala da 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 maya shende. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau pribadi yang dapat kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau sungguh baik. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan lagu ini, lagu yang akan kita nyanyikan ini, saya tuh lagi ngerasa agak galau gitu. Terus setelah saya menyanyikan lagu ini, saya merenungkannya, saya merasa dikuatkan. Lagu ini menceritakan tentang Tuhan yang adalah tempat di mana kita menaruh kepercayaan kita 100%, kepercayaan kita yang penuh. Tuhan menggambarkan itu dalam benak saya seperti seorang anak kecil ketika dia tuh ngerasa takut. Dia tuh berlari di belakang kaki orang tuanya gitu loh. Nah seperti itulah Tuhan bagi kita. Tuhan itu pribadi yang benar-benar dapat kita percayai, kita andalkan. Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah kubu pertahanan kita saat kita takut. Dia menguatkan setiap kita, amin. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada penolong dalam hidup kami. Pada kekuatan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau berikan tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Engkau Tuhan kekuatan. Yes Lord.
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku, kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Haleluya Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Nikmati keindahan Tuhan dalam hidup kita. Kau sungguh indah Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu ya Bapa. Kau pegang tangan kami, Kau tuntun langkah kami. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Katakan dengan iman. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Pujilah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, terpujilah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku
hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Yes Lord, Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Biarlah mulut kami terus memuji-muji Engkau sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang mau menjadi seperti anak kecil buat Tuhan? Ada yang mau? Bukan anak sekolah minggu ya. Seorang anak kecil kalau dia memuji Tuhan, dia pasti akan gak malu-malu ya, gak ngelihat kanan kiri, gak gengsi. Siap untuk menjadi anak kecil buat Tuhan? Siap gak? Beneran nih. Mau lompat bagi Tuhan? Amin. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, mari kita tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oke, janji ya mau jadi seperti anak kecil buat Tuhan. Kita lompat sama-sama ya. Haleluya. Katakan Kau kekuatanku. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Lagi, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku.
sebentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu dan beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, memanji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Udah capek? Saya yang capek. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami 2000 tahun yang lalu. Engkau telah menebus dosa kami dan melakukan banyak hal untuk kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menyia-nyiakan hidup kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau, pribadi yang mengasihi kami, pribadi yang lebih dulu mengenal kami. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami itu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, mengenal kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan.
dalam bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa dalam kemuliaannya. Ku panggil namamu, berseru padamu, sebab Kau Tuhan segala raja, pemilik hidupku. Ku angkat tanganku, berserah padamu, kekuatanmu jadikanku lebih dari pemenang. Mari kita bangkit berdiri, katakan. Ku panggil namamu, berseru padamu, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan segala raja, pemilik hidupku. Ku angkat tanganku, berserah padamu, berserah padamu, kekuatanku, kekuatanmu jadikanku lebih dari pemenang. sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan, penebusku, sebab Engkau Tuhan, pemilik hidupku, sebab Engkau Tuhan, penyelamatku, penyelamatku, sebab Engkau Tuhan, pemilik segalanya. Panggil namamu, berseru padamu, Engkau Tuhan, segala raja, pemilik hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Angkat tangan, Kami berserah kepadamu Tuhan. berserah padamu, kekuatanmu jadikanku lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini buat kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau dan kami rindu menyenangkan Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab kami adalah umat pilihan-Mu yang Kau pilih, Kau tetapkan ya Tuhan, senantiasa boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan dan mengenal Engkau ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat dan bertindak sehingga menghasilkan buah di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya setiap kami sedang jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan, baik di tempat ini baik maupun yang ada di rumah makanya masing-masing yang ikuti secara live streaming ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Urapan kuasa daripadamu, kuasa menyertai kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan Yesus memerdekakan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Lini dan seluruh tim prophetik. Luar biasa Matthew, semangat terus. Wah, saya salut melihat Matthew. Ya. Oke, shalom semuanya, Bapak Ibu saudara kasih. Boleh bantu PowerPoint, apa pointer maksudnya? Ya, tema kita di bulan ini masih mengenal Allah Bapak Ibu. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk mendengar kalimat yang namanya mengenal Allah, karena memang pengenalan kita akan Allah itu menjadi dasar kita sebagai orang percaya dalam menghadapi hari-hari ini, menjalani hari-hari ini. Tujuannya adalah di saat kita mengenal Allah dengan baik dan benar,
kita akan memiliki pribadi yang kuat. Amin. Kenapa kuat Bapak Ibu? Karena bukan karena kita bukan kuat karena secara fisik, tetapi kuat oleh pengaruh kita akan kuat karena jadi iman kita jadi kuat Bapak Ibu. Jadi iman kita yang bertumbuh sehingga iman kita menjadi kuat. Ya, karena dalam hari-hari ini kita butuh iman. Ya, bahasa sederhananya Bapak Ibu, iman itu adalah sebuah alat yang Tuhan taruh dalam kerohanian kita untuk mengenal Dia yang tidak bisa secara pikiran manusia kita, namun kita bisa dikasih pengertian oleh firman, oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh mampu melihat apa tujuan Allah dalam hidup kita. Jadi sebuah alat yang Tuhan taruh dalam hidup kerohanian kita, yaitu namanya iman untuk mengenal Dia. Ya. Judul khotbah saya di pagi hari ini Bapak Ibu, tanggung jawab mengenal Allah. Ya. Kenapa saya katakan tanggung jawab mengenal Allah Bapak Ibu? Karena memang mengenal Allah ini adalah tanggung jawab setiap kita orang percaya. Ya, bukan kepada siapa-siapa, ya, bukan kepada siapa-siapa Bapak Ibu, namun kembali kepada pribadi kita sendiri, ya. Kembali kepada pribadi kita sendiri. Boleh kita buka dalam Alkitab kita. Hosea 4 ayat 6. Dikatakan di sini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu boleh kita baca sama-sama ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena engkaulah yang pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan pengajaran. Bapak Ibu, ini adalah pesan Tuhan kepada umat Israel, umat pilihannya, kepada lewat Nabi Hosea. Dikatakan di sini Bapak Ibu, ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Ya, ini pernyataan yang cukup keras menurut saya bagi umat Israel, karena dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu bisa mengakibatkan sebuah kebinasaan dalam kehidupannya. Jadi saya kasih poin pertama, tidak mengenal Allah itu sama dengan binasa Bapak Ibu. Dikatakan ya ayat 6a, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau saya ambil arti binasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sama dengan rusak sama sekali, hancur lebur, musnah. Inilah arti binasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saya bisa simpulkan seperti ini. Saya gambarkan kata binasa di sini menunjukkan keadaan paling mengerikan yang dialami oleh manusia, atau menunjukkan tidak memiliki nilai sama sekali karena terpisah dari Allah. Yang artinya adalah tidak mau lagi diperdamaikan dengan Allah karena hatinya condong melakukan dosa. Jadi binasa di sini Bapak Ibu, kalau menurut Kamus Besar Indonesia, rusak sama sekali, hancur, lebur, musnah. Jadi ini sebuah keadaan manusia, keadaan yang paling mengerikan dimiliki oleh manusia yang tidak memiliki lagi nilai dalam hidupnya. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena terpisah dari Allah. Ya. Jadi keterpisahan kita dengan Allah artinya kita tidak lagi menghormati firman Tuhan, kita tidak lagi peduli kepada firman Allah, kita tidak lagi peduli akan pengenalan akan Allah itu sendiri yang adalah menciptakan hidup kita. Kita bisa mengalami sebuah kebinasaan. Bicara mengerikan keadaan di sini bisa bukan hanya saja berbicara keadaan mati secara fisik Bapak Ibu, secara jasmani, bukan. Bahkan bisa mati rohani. Kalau seseorang sudah mengalami kematian rohani dalam kehidupannya, itu akan sangat akan besar dampak dalam kehidupannya, baik dalam pekerjaannya, pendidikannya, bahkan masa depannya, bahkan pelayanannya pun. Kalau seorang pendeta pun, kami sebagai hamba Tuhan tidak mengenal Allah dengan baik, kami pun bisa kehilangan arah dari Tuhan. Tapi ini bukan bicara seorang pendeta atau tidak, hamba Tuhan atau bukan. Maksud saya full time atau tidak. Kalau hamba Tuhan, semua kita hamba Tuhan. Amin. Kalau tidak hamba Tuhan, hamba siapa Bapak Ibu? Kita boleh tanya sendiri, saya boleh jawab sendiri. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, jadi kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik, kita ini bisa binasa Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, yang namanya mengenal Allah bukan lagi sebuah slogan hanya yang sering diucapkan oleh para hamba Tuhan di depan ini Bapak Ibu. Ini adalah lebih kepada tanggung jawab kita bersama sebagai murid Kristus, khususnya
jemaat Tuhan yang ada di Pelita Community ini. Amin. Jadi mengenal Allah itu sebuah tanggung jawab kita. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu tetaplah giat ya membaca firman, merenungkan, berdoa, berkumpul satu sama lain dalam yang berseru kepada Tuhan, yaitu komsel. Ini sebuah wadah, cara yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk mengenal Allah, Bapak Ibu. Hosea 4 ayat 1 sampai 3 ini di ayat di atasnya ya, dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusut penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Inilah contoh gambaran bagaimana kalau seorang umat Allah tidak mengenal Allah dengan baik, Bapak Ibu. Ini diumpamakan seperti ini, Bapak Ibu. Tidak ada kesetiaan di sana dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah itu. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Hanya mengutuk, berbohong. Jadi kalau orang tidak mengenal Allah itu kadang mulutnya itu kadang sembarangan bicara, ya. Tapi kalau orang percaya mengenal firman dengan baik, dia akan menjaga perkataannya dengan benar. Amin. Tidak sembarangan bicara. Tidak akan pernah mengutuki siapapun, ya. Bahkan tidak akan pernah melemahkan siapapun. Dan dikatakan di sini juga berbohong. Berbohong itu artinya Bapak Ibu mengatakan sebuah yang tidak benar. Bahkan dikatakan membunuh, ya. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, Bapak Ibu, namun kadang perkataan kita bisa membunuh karakter orang, menjerumuskan orang, membangun sebuah opini yang tidak benar. Karena itu membunuh karakter orang, Bapak Ibu. Jadi kita orang percaya harus kenali, ya, firman Tuhan. Bahkan dikatakan mencuri, berzina, melakukan kekerasan. Jadi ini salah satu contoh keadaan umat Israel pada waktu itu ketika mereka tidak mengenal Allah dengan baik. Apalagi dikatakan, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tidak mengenal Allah dengan baik, tidak menerima visi dengan benar dalam kehidupannya yang datangnya dari Allah, dia akan berkabung. Berkabung itu apa, Bapak Ibu? Sesuatu kesedihan hati, susah hati. Apa tuh? Keksim ya, susah hati ya. Bauhat, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, Bapak Ibu. Ada kekuatan tapi tidak mampu. Susah hati. Ya, itulah orang tidak mengenal Allah. Dan seluruh penduduknya akan merana dan juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan laut akan mati lenyap. Karena orang tidak mengenal Allah, bahkan hewan pun mengalami akibat daripada karena kita tidak mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau memelihara peliharaan, contoh nih yang beternak nih, ingat itu bukan karena kekuatan Bapak Ibu, tapi karena ada kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kerohanian kita mengenal Allah dengan baik, apapun yang kita lakukan itu akan ada dampaknya. Namun sebaliknya juga Bapak Ibu. Jadi orang percaya itu Bapak Ibu, apa yang dilakukannya tergantung sejauh mana dia mengenal Tuhan. Ya. Bahkan burung-burung pun di udara bisa diberkati, bahkan ikan-ikan di laut bisa diberkati kalau kita hidup benar Bapak Ibu. Jadi kalau bagus ini ada memelihara hewan, beternak, ingatlah itu harus serahkan kepada Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, ilmu kita, pengetahuan kita, itu hanya tambahan saja. Tetapi yang menghidupkan itu adalah karena kasih Tuhan. Amin. Contoh saja ya, sudah tahu kebenaran namun tidak segan-segan melakukan dosa. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kalau orang binasa itu ya, tadinya sudah tahu firman namun tidak lagi tunduk kepada firman itu sendiri, namun cenderung hatinya condong untuk melakukan dosa. Ya. Hari-hari ini juga yang menjadi pergumulan setiap kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai firman yang kita baca itu, yang kita tahu itu hanya sebagai pengetahuan belaka, bukan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, firman yang kita baca itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Allah itulah yang memimpin hidup kita. Tapi kalau ada orang tiap hari membaca firman namun tidak mau menundukkan diri kepada firman, berarti egonya masih lebih tinggi. Tidak mau tunduk kepada firman. Artinya adalah egonya itu harus lebih lagi dimatikan. Ya, namun belajar keras menundukkan diri, berkorban, komitmen untuk tunduk kepada firman.
Ya, sekalipun harus kita maksudnya berjuang keras, tapi namun orang yang berjuang melakukan firman dengan melakukan kebenaran dalam hidupnya, suatu saat dia akan mengalami berkemenangan. Amin. Titus 1 ayat 16 dikatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan berdurhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi inilah Bapak Ibu, orang yang binasa itu mengenal Allah namun tidak lagi taat kepada firman. Ya, mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi dengan perbuatan mereka sesungguhnya mereka menyangkal Dia. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, kita Kristen ini bukan hanya saja di gereja ini, di ruangan ini Bapak Ibu, namun 24 jam di mana kita berada. Amin. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sekalipun engkau di tengah-tengah pekerjaanmu, sekalipun kita keadaan terjepit, tertekan, kita harus bisa berkata, Yesuslah Tuhanku, Yesuslah penyelamatku, Yesuslah penolongku. Amin. Yesuslah kekuatanku, firman-Nya lah yang memerdekakan aku. Kadang kita di saat kita mengalami terjepit, tertekan, kadang kita bisa berubah pikiran. Kita berpikir Tuhan menolong kita. Namun pertolongan Tuhan belum datang. Saya berpikir, aduh Tuhan jauh sekali. Lama sekali pertolongan Tuhan. Ini ada yang jauh lebih cepat. Terkadang Bapak Ibu yang kita pikir itu baik belum tentu baik, Pak. Belum tentu baik. Ya. Kita pikir ini pertolongan nyatanya dari Tuhan. Sebelum kita doakan dan kita uji, jangan coba-coba mengambil sebuah keputusan kalau belum ada konfirmasi dari Tuhan, dari siapa yang kita atau orang tua rohani kita, kakak rohani kita. Ya, Amsal bilang atau Mazmur artinya gini. Kadang kita pikir jalan itu lurus padahal di ujungnya jurang, ya. Lanjut lagi poin kedua. Memperkenalkan Allah adalah tanggung jawab iman. Ayat 6b dikatakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi kenapa umat Tuhan itu binasa Bapak Ibu? Umat Tuhan ini Bapak Ibu bisa bicara orang yang percaya yang kita bina. Atau anak-anak kita, anak-anak secara jasmani kita, anak-anak rohani kita, atau orang sekitar kita Bapak Ibu yang Tuhan sudah suruh kita untuk memberitakan firman, namun kita tidak mau beritakan, itu juga umat Tuhan Bapak Ibu. Namun apa penyebab umat Tuhan itu binasa? Karena dikatakan ini, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Persoalannya siapa imam itu Bapak Ibu? Ya, siapa imam itu? 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Jadi kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu, imam itu adalah kita sendiri. Amin. Katakan kiri kanannya, imam itu adalah kita. Ayo kasih tahu. Imam itu adalah kita. Ini bukan bicara gender Bapak Ibu. Ini bicara status kita orang percaya. Amin. Jadi imam itu adalah bisa berpimpin, ya, pemimpin di gereja, pemimpin di sebuah perusahaan, ya, PKS, pemimpin kelompok sel. Jadi PKS di sini saya mau kasih tahu, setiap Bapak Ibu adalah imam. Kepala rumah tangga itu adalah imam. Suami-suami adalah adalah imam. Atau setiap kita orang percaya kepada Kristus, kita adalah imam. Jadi kita ini dikasih sebuah tanggung jawab oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu, untuk memperkenalkan Allah itu kepada orang lain Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka juga tidak binasa. Jadi jangan sampai mereka tidak mengenal Allah karena kita yang menolak pengenalan itu. Ingat, menolak pengenalan itu sama dengan tadi saya katakan di poin pertama, hatinya tidak lagi mau tunduk kepada firman, tidak mau lagi peduli kepada firman. Dari dulu Tuhan Yesus datang sampai hari ini pun Yesus tidak datang. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ditambah dengan kita mendengar berita, membaca berita, mendengar berita-berita lain yang sedikit banyak bisa mengubah iman kita kepada Tuhan. Hati-hati. Ya, jadi jangan sampai kita yang menolak Allah itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kita sebagai imam bertanggung jawab memberitakan, mengabarkan, mewartakan, ya, atau memberitahukan, memperkenalkan Allah kepada umat Allah. Jadi inilah tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu.
Jadi tugas kita sebagai orang percaya, kalau dibilang mudah, ya mudah. Kalau kita senantiasa boleh mengalirkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Namun kalau kita bilang susah, artinya berat, ya ini berat. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan senantiasa beserta dengan kita, amin. Dan inilah salah satu Tuhan panggil kita Bapak Ibu. Kita ini umat pilihan Allah, Tuhan pilih kita dan Tuhan tetapkan kita untuk senantiasa memberitakan firman, memberitakan Injil kepada siapapun, ya. Yang Tuhan sudah suruh kita harus beritakan firman itu kepada mereka. Jadi kita jangan sampai kita berleha-leha dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Khususnya saya mau kasih tahu seorang kepala rumah tangga. Ya jangan sampai anak-anak jasmanimu tidak mengenal Allah karena engkau sendiri yang menolak pengenalan itu. Ini tanggung jawab kita bersama, orang tua khususnya. Amin. Suami atau istri atau bapak atau ibu dalam rumah tanggamu, perhatikan anak-anakmu. Dia sekarang hari-hari ini sedang membaca apa? Dia sedang menonton apa? Dia sedang mengerjakan apa? Karena itulah yang membuat dia menjadi apa Bapak Ibu. Ya, karena hari-hari ini zaman milenial ini apa nih? Zaman now ini orang bilang milenial ya. Kalau dulu saya pikir dulu kita susah takut melawan orang tua. Dia ngomong A itulah. Kalau sekarang kita ngomong dari mana dasarnya A? Bapak salah enggak? Nah, diajak pula berdebat. Tidak salah karena itu memang itu fakta Bapak Ibu. Karena memang anak-anak ini sudah canggih, maksudnya mereka sudah pintar, cerdas. Ya. Bagaimana mereka bisa dituntun kepada kebenaran, bagaimana mereka bisa hidup benar Bapak Ibu, tidak ada yang lain kecuali firman yang kita sampaikan. Amin. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai lalai. Bekerja, yes, harus. Bisnis usaha, yes, harus. Tapi tanggung jawab terpenting dalam rumah tangga itu mendidik anak-anak kita dengan benar, dengan firman. Karena kita sedang membangun pondasi dalam hidup mereka. Kalau pondasi mereka benar dan kuat, mereka akan menjadi berdiri pribadi yang kuat. Dimanapun mereka berdiri dan pergi, mereka tahu kemana mereka harus menyembah. Apa yang harus mereka lakukan. Karena apa? Firman Tuhan yang hidup itu menuntun hidup mereka. Amin. Mungkin sekarang SD bersama, anak kita SD masih bersama dengan kita, SMP, SMA. Nanti kuliah, bisa keluar kota, bisa keluar negeri. Kita tidak bisa jaga mereka 24 jam. Bahkan di rumah pun kita tidak bisa jaga 24 jam. Kita di kamar kita, anak kita di kamar anak kita. Sedang ngapain kita tidak tahu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dunia tidak berhenti untuk menarik generasi kita, anak-anak kita, umat Allah untuk jatuh dalam dosa, untuk iblis berusaha menarik ke dalam maut, ya. Untuk itu kita jangan sampai lengah. Ayo, saya dorong setiap kita hari ini Bapak Ibu orang tua, ajar anak-anakmu. Saya punya kesaksian sedikit. Ketika kami menikah, puji Tuhannya sebelum kami menikah, kami mengikuti namanya bimbingan pranikah atau BPN. Kurang lebih sekitar 11 bulan lebih lah, hampir setahun. Karena dulu kan pelita kan memiliki nilai BPN itu setahun Bapak Ibu. Itu luar biasa dulu, BPN 12 bulan. Begitu masuk BPN, pra BPN, pokoknya Pak Kastoni, Yuliana, mulai hari ini kalian sudah datang kepada Tuhan, puji Tuhan, kalian sudah maju satu langkah. Dan BPN hari ini tidak boleh pegang tangan sembarangan, tidak boleh pegang pundak. Wah, ini penghukuman nih, kan kira-kira gitu kan. Yang namanya laki-laki normal, wanita normal kan pinginlah pegang tangan, ya tidak? Mengungkapkan perasaan, aduh I love you, aku cinta padamu. Tapi mau pegang tangan, ups. Datang Yuliana, ingat, kata pembina kita, nah dalam hati aku, iyalah tapi kita taat Bapak Ibu. Singkat cerita, masuklah ke sesi mendidik anak. Dikatakan di situ, Pak Kastoni, ketika nanti istrimu sudah hamil, ingat sesungguhnya roh Tuhan sudah ada Pak dalam janin kandungan istrimu, dan dia sudah punya roh. Jadi tiap hari kau harus baca firman, bacakan firman, dengarkan lagu-lagu rohani. Itu kami lakukan Bapak Ibu. Ketika Yuliana positif hamil, Yuliana bacakan firman, baca Amsal, Mazmur, nak kita bacakan ya, dengarkan firman ya. Secara manusia lucu Bapak Ibu, kau ini lebay nih, anak pun belum ada kau bilang pula baca firman. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika istrimu hamil sesungguhnya roh Tuhan sudah ada dalam dirinya, amin. Kalau tidak ada roh Tuhan pasti kan tidak jadi hamil, ya kan? Tidak mungkin janin, walaupun hanya bentuk janin, sesungguhnya roh Tuhan sudah ada. Jadi ketika kita bacakan firman, rohnya itulah yang bersekutu dengan firman itu sendiri. Amin. Sehingga dia boleh
semakin didengar firman, makin mendengar firman sehingga dia terbentuklah pemikiran yang benar. Ketika waktunya dia lahir Bapak Ibu, singkat cerita anak kami Opili Abigail, tentu dia belum sempurna, belum hebat, tapi kami melihat bagaimana hatinya itu, maksudnya mudah dikasih tahu, mudah dibentuk, tidak harus teriak-teriak sampai urat leher ini, enggak kayak gitu Bapak Ibu. Kasih tatapan mata sudah paham dia, wah ini papi aku marah nih, mami aku marah nih, sudah paham Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu, begitu banyak pengaruh kepada anak kalau firman Tuhan sering kita beritahukan Bapak Ibu. Karena kami tahu juga bahwa anak kami itu Opil itu bukan milik kami, itu milik Tuhan. Dan kami orang tua hanya bertanggung jawab memberitakan firman kepada dia. Amin. Jadi setiap kita Bapak Ibu orang tua hari ini tidak ada kata terlambat. Engkau mungkin tidak punya anak lagi udah besar-besar, cucumu, anak-anak rohanimu. Ya, jangan bilang, aduh sudah jauh Pak, aku udah tua nih. Sudah nunggu hari nih, ada alasan Bapak Ibu. Kita bisa memberitakan firman Tuhan. Sebagai imam menjalankan fungsi dengan benar, maka umat Allah akan mengenal Allah dengan benar. Jadi kembali lagi kita sebagai imam menjalankan fungsi kita. Amin. Yang ketiga, melupakan pengajaran Allah sama dengan Allah melupakan generasi kita. Ayat 6c dikatakan, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ini sebuah pernyataan yang keras juga kepada kita Bapak Ibu hari-hari ini. Jadi jangan sampai kita yang melupakan pengajaran Allah sehingga anak-anak kita pun dilupakan oleh Allah. Jadi anak-anak kita, generasi kita dikenal Allah atau tidak, ya, bertumbuh atau mati, kuat iman atau lemah iman, terletak sejauh mana kita memperkenalkan Allah pada mereka. Jadi lewat firman Tuhan hari ini, di pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan sedang meneguhkan kepada kita, ayo giat terus memberitakan firman. Amin. Yang dalam keluarganya yang tidak ada maksudnya melakukan sebuah komitmen, contohnya apakah setiap malam sebelum tidur doa bersama, lakukanlah Bapak Ibu. Ya, belum ada membaca Alkitab bersama, lakukanlah dalam rumah tangga ibu masing-masing. Karena itulah yang menjadi modal dalam keluarga kita kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Kita mungkin tidak bisa memberikan harta kepada mereka, namun kita bisa mewariskan firman Allah kepada mereka. Amin. Karena firman Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Jadi jangan sampai anak-anak kita, generasi kita dilupakan Allah. Ya, artinya tidak lagi percaya pada Allah karena kita melupakan atau menolak pengajaran firman. Jadi karena kita yang menolak firman itu, pengajaran Allah itu, sehingga anak kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengenal anak kita lagi Bapak Ibu. Jadi mari setiap kita orang percaya, ayo buat komitmen dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam rumah tangga Bapak Ibu, dalam perusahaan Bapak Ibu, dalam pekerjaan Bapak Ibu, bagaimana ada waktu untuk memberitakan firman, baca firman setiap hari. Kalau kita tidak memberitakan Allah, tidak memberitakan kebenaran firman pada generasi kita, mereka akan cenderung membangun kebenaran sendiri. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita tidak memberitakan firman, memperkenalkan Allah kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, ya mereka akan cenderung membangun kebenaran sendiri. Ya, Roma 10:3 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Zaman sekarang ini anak-anak ini luar biasa Bapak Ibu. Saya mau katakan pintarnya, cerdasnya luar biasa. Jadi kita sekarang harus terus kuat ya memberikan kebenaran kepada mereka. Kalau tidak Bapak Ibu, mereka akan membangun kebenaran sendiri. Mereka bisa berdebat dengan kita. Karena kenapa? Karena mereka mikir. Kalau dulu kita kan tinggal orang tua tinggal keluar kampe tongkaknya. Kau melawan enggak kau? Kau tak ada. Kalau sekarang mana bisa Bapak Ibu? Kita gebuk, nanti ngadu dia kayak HAM pula kan. Hak asasi manusia. Tapi tidaklah, saya percaya kalau dasar kita mendidik dia benar, anak kita tidak akan pernah berontak kok. Yang penting di saat kau mendidik, kau jangan emosi. Jangan amarah yang kita lakukan, kita gebuk anak kita, maksudnya kita disiplin anak kita.
kalau kita mendisiplin anak kita dengan emosi, dengan amarah, dengan geram, yang transfer bukan roh ketaatan, tapi roh pemberontakan. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Jadi kalau kau belum siap mendidik anakmu dengan tenang, jangan disiplin dulu. Biarkan dulu berapa menit. Kalau kau udah siap baru panggil, sini nak. Aku mau kasih tahu nih, papi mau kasih tahu nih, mami kasih tahu nih. Tadi sikapmu tidak benar kepada mama, kepada papi. Tadi sikapmu itu tidak benar, itu namanya orang tidak mengenal Tuhan. Karena engkau tidak mengenal Tuhan, apa disiplinnya? Disiplin mah. Apa disiplinnya? Tidak nonton apalah, terserahlah. Tapi saya mau kasih tahu, jangan engkau dididik anakmu dengan engkau emosi. Ya, harus tenang, harus lemah lembut supaya apa yang transfer itu roh ketenangan, roh ketaatan kepada anak kita. Saya mau sampaikan sedikit Bapak Ibu, ini bicara ini. Karena kan sekarang kan 2022 ini kan adalah, kalau kita sering mendengar, hari ini kan zaman teknologi ya, era digital atau era 4.0 Bapak Ibu ya. Jadi era 4.0 ini maksudnya gini, kan ada kan dulu zaman tahun 1800 itu kan era 1.0, itu kan zaman teknologi itu masih batu bara. Artinya ketika ada batu bara itu kan bisa menghasilkan energi sehingga bisa produksi. Tapi masih menggunakan tenaga manusia. Baru 2.0 itu sudah mulai teknologi mesin. Mesin apa? Mesin apa ya? Mesin diesel atau apalah. Ya, baru 3.0 itu sudah mulai mengarah komputer, ya, komputer. Jadi artinya ada komputer tapi masih difungsikan oleh manusia. Contoh internet kan masih difungsikan oleh, maksudnya mungkin kayak kantor pos dulu ya kan, masih didata oleh komputer tapi masih diantar-antar oleh manusia. Kalau sekarang Bapak Ibu, mana lagi surat kantor pos lagi? Tidak ada lagi. Lewat apa? Lewat email, lewat WhatsApp. Jadi 4.0 ini adalah artinya gini, ini zaman digital ya, yang dimana teknologi itu sudah antara komputerisasi yang selalu semua terhubung. Contoh apa? Kita pesan makanan, Grab. Mana lagi kita datang Grabnya, kan gitu. Begitu kita masukkan, atau apa lagi, di perpajakan, begitu masukkan nomor KTP kita, sudah masuk semuanya. Kastoni punya harta apa, ada mobilnya ada motornya enggak, dia pernah ada jual tanah ada atau apalah. Ketahuan di situ Bapak Ibu, karena sudah terintegrasi, sudah saling berkesinambungan, sudah satu kesatuan. Artinya Bapak Ibu gini, ke depan ya, kadang ke depan itu gini, kita manusia ini tidak selalu bersamaan lagi. Contoh, kalau dulu kita kan mau main kan, contohnya kayak istri saya, Yuliana, ayo main. Dulu kan gitu Bapak Ibu ya. Kita mau petak umpet kan, kalau tidak ada teman kita tidak bisa petak umpet. Siapa mesti sembunyikan, siapa kita cari. Kalau sekarang di mana petak umpetnya Bapak Ibu? Di mana bermainnya? Di game online. Tidak salah itu Bapak Ibu, tidak salah. Tapi dengan dunia teknologi yang modern ini ya, membuat dunia semakin maju juga dalam bisnis, membuat bisnis semakin maju. Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu tadi apa? Kita tidak lagi membutuhkan orang lain di dalam kehidupan ini. Karena kenapa? Sudah sistem di komputer ini, di teknologi ini. Bahkan ke depan orang akan bisa bermain dengan dunia maya. Karena sekarang kan sudah bukan lagi 3D, bukan 4 dimensi lagi, sudah mau 5G, maksudnya sudah 4 dimensi, maksudnya komputer itu, manusia di game itu sudah kayak persis seperti manusia. Bahkan saya mendengar di negara lain itu sudah menciptakan sebuah robot, ada wanita cantik, bisa bicara lagi. Halo, halo katanya. Wow, ini jangan-jangan besok-besok aku seorang pria udah butuh wanita lagi nih Bapak Ibu. Artinya manusia gini, dia sudah bisa beli boneka persis seperti manusia, bisa bicara, ada ininya. Tapi mungkin saya pastikan mungkin dia tidak punya hati. Ya kan, dia robot. Tapi kan kita ini berbeda Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau tidak ada kebenaran dalam hidup kita, kita akan cenderung asik sendiri, yang artinya kita membangun sebuah pemikiran kita sendiri yang tidak lagi membutuhkan orang lain. Ya. Khususnya kita, orang percaya, harus memperhatikan generasi kita, anak-anak rohani kita. Jangan sampai mereka binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena tantangan ke depan Bapak Ibu, 5.0 ini akan lebih hebat lagi. Akan lebih hebat lagi Bapak Ibu. Jadi artinya dia di rumah bisa mengerjakan semua hal.
ya, mau bermain, mau bekerja. Tapi biarlah firman yang kita sampaikan membuat mereka tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Kesimpulannya adalah, mari kita senantiasa bertumbuh mengenal akan Allah. Ya. Yang kedua, tanggung jawab memperkenalkan Allah itu ada pada kita, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita lengah sebagai orang percaya. Baik sebagai pemimpin, sebagai PKS, sebagai kepala rumah tangga, khususnya sebagai kita orang percaya, Bapak Ibu. Kita harus bertanggung jawab memperkenalkan Allah kepada orang lain, kepada generasi kita. Yang ketiga, mengajarkan kebenaran Allah atau firman kepada generasi kita agar mereka tidak dilupakan Tuhan. Karena kenapa? Anak kita tidak lagi condong kepada firman, anak kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, namun lebih percaya kepada dirinya sendiri atau mengandalkan sebuah kebenaran yang dia miliki. Amin firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu sudah hamba sampaikan ya Tuhan di pagi hari ini. Bapa, tanggung jawab mengenal Allah itu ada pada kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus datang di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi kami ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan. Kami mau berkata mau ya Tuhan Yesus mengambil tanggung jawab ini dan memberitakan, mengabarkan, mewartakan kepada anak-anak jasmani kami, kepada anak-anak rohani kami, kepada umat-Mu ya Tuhan, dalam komsel, dalam pekerjaan dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi sidang jemaat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom bagi Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita mendengar firman Tuhan, dan saya mau kasih tahu ini pesan yang penting bagi kita, bahwa bukan saja kita punya tanggung jawab untuk mengenal Tuhan secara pribadi, tapi kita juga bertanggung jawab sebagai orang tua untuk memperkenalkan anak-anak kita sejak usia dini. Dan saya kasih tahu, kalau kita praktekkan hal itu, engkau akan nikmati hidup Bapak Ibu. Lebih baik engkau nangis waktu anakmu kecil daripada engkau bercucuran air mata waktu anakmu sudah besar. Jadi mari terus bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Kastoni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum kita akhiri pertemuan ibadah kita, dengarkan beberapa pengemudi multimedia. Pelatihan Perintisan Jemaat atau yang disingkat dengan PPJ memiliki visi mencetak murid Kristus yang berkarakter dan tangguh untuk membangun jemaat di setiap kota dan desa dengan misi melatih, membentuk karakter, serta belajar Alkitab dengan praktis yang dapat diaplikasikan dalam pelayanan. Pelatihan ini terbuka bagi setiap kita orang percaya, bisnismen, bahkan kaum profesional yang terpanggil membangun komunitas orang percaya di kota maupun di desa. Proses pembelajaran di dalam kelas selama 3 bulan, praktek atau magang selama 3 bulan, serta pengutusan selama 6 bulan. PPJ telah membuka pendaftaran dari tanggal 1 Maret 2022 dan akan memulai pembelajaran pada bulan Juli 2022. Mari daftarkan diri Anda untuk ikut terlibat dalam pelatihan ini dengan menghubungi Bapak Heri Susanto di 0812 7817 810 atau Bapak Susanto di 0852 7962 9390 atau dapat mendaftar langsung lewat link di bawah ini. Akan diadakan ibadah Jumat Agung pada 15 April 2022
Ibadah ini akan diadakan 2 kali, yakni pada jam 8 pagi dan jam 5 sore di ruangan anggrek, dan disertai perjamuan kudus. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu, 16 April 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Baru pertama kali ibadah pagi hari ini. Temannya Vivi ya di situ ya. Oke, selamat datang. Selamat bergabung sama-sama ibadah. Nah, itu wajah baru yang saya lihat pagi ini. Yang lain ada sebelah sana? Oke, kalau tidak ada, mari kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kata kuncinya adalah jangan takut dengan yang namanya perubahan, apalagi teknologi Bapak Ibu. Kita tetap belajar, tapi saya kasih tahu satu hal lagi sekali lagi. Satu-satunya tidak pernah berubah itu adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bila kebenaran firman Tuhan itu terus membawa kita dan anak-anak kita semakin mengenal Tuhan. Ku rindu mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah yang seperti-Mu kekal selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kami, sebagaimana firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa umat-Mu akan binasa karena tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah pujian ini menjadi kerinduan kami. Semakin hari kami mau semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sebab sungguh tidak ada Allah seperti-Mu dan tidak akan pernah ada lagi yang lain. Engkau satu-satunya Allah yang kekal dalam hidup itu. Sebab itu kami juga mau mendidik anak-anak kami sejak usia dini mereka Tuhan. Untuk mereka juga mengenal Engkau secara pribadi. Karena kami sadar keterbatasan kami. Terlebih di tengah-tengah dunia yang semakin berkembang. Dunia yang juga ingin merebut anak-anak kami. Tapi kami berdoa dan kami berkomitmen pagi hari ini Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam mengenal Engkau. Dan kami juga membawa anak-anak kami mengenal Engkau sejak usia dini mereka. Supaya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kastoni Sitanggang yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Dan Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu ini. Sehingga rumah tangga kami, rumah tangga yang dipenuhi dengan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Karena kami percaya firman-Mu yang berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai hentar kami tiba masing-masing di rumah dengan selamat. Dan biarlah sepanjang minggu ini Tuhan, tangan kuasa-Mu menyertai, tangan kuasa-Mu memelihara hidup kami, tangan kuasa-Mu memberkati kami. Engkau melindungi, menjauhkan dari segala sakit penyakit, dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya kasih karunia Bapa
damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Jumat Bapak Ibu.